Salah satunya adalah Undang-Undang tentang Pengairan yang dibuat tahun 1974. Jadi pada waktu reformasi bergulir tahun 1999 diputuskan untuk melakukan water sector adjustment, perbaikan pada tata kelola air di Indonesia dengan memperbaiki Undang-Undang tentang Pengairan tahun 1974. Maka melalui proses yang cukup panjang, lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 ini produk reformasi. Tetapi baru saja terbit, langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mengapa? Karena beberapa rekan, ya ada Mas Indro, ada dari Skephi, ada teman-teman banyak lah ya waktu itu, termasuk Mbak Mira Diarsi, Mbak Nila Ardani ya, itu menganggap undang-undang ini sangat pro pada kapitalisme. Jadi Undang-Undang 7 tahun 2004 itu dianggap lebih berpihak kepada kepentingan investor daripada melindungi hak rakyat atas air. Nah, dibawalah ke Mahkamah Konstitusi, diuji di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu Mahkamah Konstitusinya belum punya MK, masih MK saja ya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Setelah diuji, di salah satu argumen dari yang membawa undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi adalah dikhawatirkan undang-undang ini banyak muatan dari sektor privat. Jadi air itu seakan-akan mau diprivatisasi. Kenapa? Ya karena yang menyponsori Water Sector Adjustment Loan atau pendanaan untuk adjustment dari sektor air di Indonesia ini adalah IMF dan World Bank. Saat diuji di Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bisa diteruskan. Tetapi Mahkamah Konstitusi mengatakan ini konstitusional bersyarat. Artinya undang-undang ini harus benar-benar dikerjakan oleh pemerintah supaya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Fast forward, tahun 2014, undang-undang ini dibawa sekali lagi ke Mahkamah Konstitusi. Karena pada saat itu pengurus pusat Muhammadiyah, kemudian juga beberapa lembaga, termasuk di dalamnya ada Mbak Rahmawati Soekarno Putri ya, itu menganggap undang-undang ini kok nggak jelas muaranya. Undang-Undang 7 tahun 2004 ini diuji sekali lagi di Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Pada saat itu jangan lupa sedang terjadi perpindahan kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Jadi itu juga sebuah proses yang heavily influence atau sangat dipengaruhi oleh politik nasional. Mula-mula dikira undang-undang ini tidak akan batal. Ya sudah pernah diuji dulu, sekarang diuji lagi. Mungkin masih akan PES gitu ya, percaya diri. Terjadilah sesuatu yang nggak terduga. Mahkamah Konstitusi itu kan 7 orang. Atau ganjil ya, 9 atau 7 saya lupa. Patrialis Akbar, salah satu anggota Mahkamah Konstitusi tadi, ternyata fit and proper testnya nggak benar, sehingga dicoret sebagai anggota Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusinya ganti Pak Hamdan Zulfa. Masuklah salah seorang hakim MK yang namanya Pak Palguna, yang dulu juga ikut menguji tahun 2004. Setelah persidangan selama hampir 1,5 tahun, catat ya, 1,5 tahun persidangannya MK untuk masalah uji Undang-Undang 7 tahun 2004. Dinyatakan undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi dan dicabut kekuatan hukumnya di wilayah Republik Indonesia. Ini adalah hanya salah satu dari mungkin 3 undang-undang di dalam seluruh sejarah NKRI yang dicabut utuh. Nah, pertanyaannya kenapa hubungannya dengan water valuation? Saya akan cerita.